Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kelangning yang Abian Basi pada hari ini, hari Kamis 31 Juli 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan sukacita, pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan kembali tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita untuk melangkah sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih setia dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika kami boleh Tuhan kawal di dalam istirahat kami di malam yang telah kami lalui. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan dan kesegaran yang baru. Kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru. Sebelum kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa, terangi setiap hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan mengerti maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami membuka hati kami dan kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 103 ayat yang ke-11, yang demikian bunyinya, saya akan bacakan bagi kita semua. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lalu bacaan yang kedua dari Roma 5 ayat 20 sampai 21. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tema renungan kita pada hari ini adalah tak terbatas dan tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam bacaan yang pertama adalah sebuah pernyataan pujian dan pengakuan dari pemazmur kepada Tuhan. Betapa tak terukurnya kasih Allah bagi kita. Sang pemazmur menggambarkan dan menganalogikannya setinggi langit di atas bumi, sebuah jarak yang tak terjangkau. Demikianlah tidak terukurnya kasih Allah bagi kita. Bukan kasih yang dangkal, bukan juga kasih yang sempit, tetapi kasih yang sangat luas, yang tidak terbatas, yang menjangkau kapanpun dan dimanapun. Kasih yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih yang mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan kita. Kasih yang melampaui akal pikiran kita manusia. Kasih dan karunia Tuhan yang berlimpah-limpah telah dinyatakannya bagi kita melalui karya penyelamatannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita diampuni dan diselamatkan. Dan hal ini ditegaskan juga dalam bacaan kita yang kedua, yaitu Roma 5 ayat 20-21.
tentang bagaimana kasih Allah yang jauh lebih besar dari dosa manusia. Kita adalah manusia yang berdosa, sehingga kita membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Meskipun dosa manusia bertambah banyak, kasih karunia Allah tetap berlimpah dan bahkan menjadi semakin berlimpah dalam ayat yang ke-20. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah ilustrasi tentang penyakit dan obat. Dosa bisa diibaratkan seperti penyakit yang mematikan, lalu kasih karunia Allah bisa diibaratkan seperti obat yang menyembuhkan. Meskipun penyakit dosa sangat parah, tetapi obat kasih karunia Allah selalu tersedia untuk menyembuhkan. Semakin parah penyakitnya, semakin besar dosis obat yang dibutuhkan. Dan Allah siap memberikan dosis kasih karunia yang berlimpah. Tuhan Yesus Kristus sumber kasih karunia telah menyelamatkan dan menuntun kita kepada kebenaran untuk hidup yang kekal. Kita yang seharusnya binasa karena dosa telah ditebus dan diselamatkannya. Kita yang tidak layak, namun oleh karena kasih karunia-Nya kita dilayakkan di hadapan-Nya. Dalam kasih karunia-Nya tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, seberapa rapuh dan bobroknya kita, dan seberapa sering kita jatuh. Tetapi yang pasti ialah bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dan berlimpah atas hidup kita, umat yang sangat dikasihinya. Tuhan mau menerima dan mengampuni, membaharui bahkan memberkati kita dalam kasih-Nya yang tak terbatas dan tak pernah berkesudahan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh memberi pengharapan bagi kita. Marilah kita terus berusaha hidup dalam damai, dalam kebenaran dan syukur, karena Tuhan telah menghapuskan pelanggaran kita dan mengasihi kita tanpa batas. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memampukan kita untuk kita dapat melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Firman-Mu yang memberi pengharapan bagi kami untuk kami dapat melangkah di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, karena kami yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah ampuni. Ajarkan kepada kami untuk menghormati dan menghargai karya-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami boleh belajar selalu terus berusaha hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi ada alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah terbatas, yang melampaui segala akal manusia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit, yang dirawat di rumah mereka masing-masing, ataupun yang dirawat di rumah sakit, atau mereka yang dalam proses penyembuhan. Mari Tuhan, dengan kasih-Mu yang tak terbatas itu, kiranya menjangkau setiap mereka, menyembuhkan, memulihkan, menghiburkan dan menguatkan mereka, sehingga di dalam proses kesembuhan yang boleh terjadi, mereka boleh menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga mereka di dalam pengharapan kepada Tuhan akan menerima kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, begitupun bagi saudara-saudara kami, bagi kami semua yang berbeban berat di dalam segala pergumulan hidup kami.
kami serahkan kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami akan melanjutkan hari yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini di dalam setiap tugas tanggung jawab kita, di dalam kerja dan karya kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.